teman-teman bisa lihat, sudah hadir. Dia kayak seragam perang, ya, karena takut digigit, ya. Nah, ini kita juga dapat cerita nantinya sambil menyaksikan pemberian makannya. Makannya sudah ada. Boleh? Yang pengen mendokumentasikan boleh, namun tidak menggunakan bridge ya. Oke, yuk. Nanti kita sambut kakak penyelam yang bersemangat ya. Kita lambaikan tangan. Iya. Udah kayak juga berat. Halo, di sini kakak penyelamnya dia memakai seragam khusus. Itu terbuat dari stainless. Beratnya sekitar 15 kg. Jadi cukup berat. Itu dari kepala sampai jarinya ya. Sampai jarinya ditutupi atau dilindungi oleh seragam khusus, namanya adalah shark suit. Nah, kakak penyelamnya membawa satu ember. Itu berisikan makanan. Ada ikan telur, ada ikan selam, ada ikan nambal dan juga baby octopus. Karena selera ikan hiu ini juga macam-macam saudaranya ya, agar tidak bosan dalam menyaksikan pemberian makan ini. Oke, kita lanjut lagi, kita berkenalan. Langsung kita asli. Oke, kita berkenalan dengan ikan hiu yang ini nih. Yang mungkin dari tadi para pengunjung lihat, yang biasanya boboan ya, dan tidak sakit. Dia tidur ternyata ya. Namanya adalah ikan hiu perawat raksasa, atau biasa disebut dengan giant shark. Kalau dalam bahasa Jawa, giant shark itu adalah ikan hiu buto. Ya, ini adalah yang disebut ikan hiu buto. Ini dia yang sering bobo. Dia aktifnya pada malam hari, atau yang biasa disebut dengan hewan nokturnal. Ya, kita akan berkenalan. Dia mempunyai panjang maksimal itu sekitar 3 meter dengan bobot berat 250 kg. Nah, uniknya dari ikan hiu buto ini, cara makannya dihisap. Ya, dihisap. Cara makannya biasa kalau dilihat itu dikoyak. Namun di hiu buto ini dihisap dia cara makannya, lalu akan dikoyak di dalam rongga mulutnya tuh. Ya, nah, kalau pengunjung pengen tahu, jadi banyak ratusan jenis hiu. Namun yang tergolong pernah menyerang manusia ada 32 jenis yang pernah menyerang manusia. Nah, salah satunya adalah hiu buto yang pernah menyerang manusia. Dia di urutan ke-32 yang pernah, atau urutan terakhir ya, yang pernah menyerang manusia. Salah satu yang udah pernah diserang siapa? Kakak penyelamnya. Kakak penyelamnya pernah diserang di bagian lengan kanannya, sehingga mendapatkan 54 jahitan. Karena hisapan dari hiu buto ini sangat kuat. Dia sekitar 10 kali lipat dari vakum cleaner. Ya, jadi karena soalnya dalam pemberian makan ini kakak penyelam langsung menyuapi langsung. Ya, mungkin dia lebih agresif biasanya. Hiu ini akan lebih agresif ketika dia mencium bau udara dan juga bau amis dari ikan. Makanya dia udah bangun. Yang tadinya boboan sekarang dia bangun. Dan dia juga mempunyai sensor di dalam tubuhnya. Beri tepuk tangan dulu dong penyelam. Wow, lusu. Wah, iya. Peluk-peluk sama kakak penyelamnya. Penyelamnya dipeluk-peluk bukan karena apa-apa ya. Dia juga punya antisipasinya bagaimana, dan juga sebenarnya kakak penyelamnya tidak ada sendiri, namun sudah ada yang bersiaga di atas untuk nantinya ketika kakak penyelam yang berada di bawah merasa terancam, dia akan ngasih tahu penyelam yang ada di atas untuk turun membantu kakak penyelam yang berada di bawah. Ya kan? Pemberian ini sangat berbahaya ya, apalagi disuapi langsung. Kalau pengunjung lihat, kalau mungkin di film-film biasa di kerangkeng, namun ini langsung disuapi. Oke, kita lanjut berkenalan. Tadi kita berkenalan dengan sensor yang dimiliki oleh hiu buto. Itu ada di mana? Dilihat mungkin di bagian dekat mulutnya itu ada daging lebih seperti taring ya. Itu namanya adalah sumber. Itu lagi malah di dalamnya. Ya, itu adalah sumber. Ada taring itu namanya sumber. Itu sensor. Sensor itu akan bergetar ya ketika dia mencium bau makanan. Jaraknya berapa? Jaraknya sekitar 6 km jauhnya. Nah, jadi sangat jauh penciuman dari hiu buto. Dipeluk-peluk sama kakak penyelamnya, luar biasa ya. Walaupun pernah diserang sama hiu buto. Ya, tadi pagi kita berkenalan dengan hiu buto. Nah, kalau kita berkenalan, bagaimana membedakan jenis kelamin dari ikan hiu? Salah satunya nih, di bagian bawahnya itu ada daging lebih 2. Ya, kalau yang tidak ada, nah, mana ya? Itu ada daging 2 lebih. Kalau ada 2, berarti dia jenis kelaminnya pejantan. Kalau tidak ada, berarti dia betina. Nah, walaupun
bisa menyaksikannya. Nah ini betina karena tidak ada daging lebihnya. Ya, ada yang daging lebihnya 2, itu namanya adalah cluster atau kelaminnya dari si ikan hiu. Jadi cukup mudah membedakan jenis kelamin dari ikan hiu. Ya, lanjut lagi, tadi sudah tahu tentang sensor yang dimiliki dari ikan hiu buto dan juga jenis kelamin. Dan juga ini sangat galak, tidak pernah menyerahkan sama penyelamnya. Oke, lanjut lagi kita bahas tentang hiu buto. Hiu buto ini dia biasa aktifnya pada malam hari, namun dia bangun karena sudah mencium bau amis yang dibawa sama kakak penyelam. Nah, kira-kira yang dibawa penyelam itu berapa banyak? Sebanyak 5 sampai 7 kilo makan, ya, makanan ikan segar. Di sini kita nantinya coba berkenalan juga, gak cuma dengan hiu buto, kita berkenalan dengan hiu ini, hiu sirip hitam. Ya, hiu sirip hitam ini cukup unik ya, dikarenakan selama 24 jam penuh dia tidak akan berhenti berenang. Hiu sirip hitam ini dia akan selalu keliling, dia tidak akan berhenti berenang. Kenapa? Dikarenakan kalau dia berhenti berenang, dia secara otomatis insangnya akan tertutup. Ya, jadi dia tidak bisa bernapas. Jadi ada 2 sistem hiu untuk bernapas. Yang pertama adalah yang dilakukan hiu buto. Walaupun dia diam, dia bisa bernapas karena kan dia menghirup air, ya. Jadi akan bertemu dengan insang. Namun kalau hiu sirip hitam, dia terus berenang dengan cara membuka mulutnya. Karena makan hiu sirip hitam itu adalah langsung dikoyak, tidak dihisap. Ya, jadi ada 2 jenis ikan hiu ini untuk bernapas. Yang satu dengan cara membuka mulutnya, yang satu hiu buto, yaitu adalah dengan cara dihirup. Ya, oke, lanjut lagi. Tadi kita bahas tentang hiu sirip hitam. Hiu sirip hitam ini adalah perenang cepat. Dia mempunyai kecepatan sekitar 85 sampai 90 km per jam. Kalau dilihat dari tubuhnya juga beda ya. Berbeda dengan hiu buto. Dia tidak seaktif dan secepat dengan hiu sirip hitam. Sangat berbeda. Kalau kita lihat dari segi tubuhnya, hiu buto ini tuh lihat agak buncit perutnya. Ya, dikarenakan dia lagi malas-malasan, lagi beranyakannya tidur biasanya. Namun kalau hiu sirip hitam dia aktif terus selama 24 jam penuh. Ya, karena kalau dia berhenti, dia akan tidak bisa bernapas. Ternyata ada fakta unik juga. Hiu ini dia sejatinya tidak pernah ompong. Kenapa? Dikarenakan dia ketika giginya copot satu, gigi yang belakang yang berada di belakangnya akan langsung maju ke depan untuk menggantikan gigi yang copot. Dikarenakan hiu ini setiap 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali dia akan mencopotkan giginya. Jadi hiu ini sejatinya walaupun dia mencopotkan giginya, dia tidak pernah ompong. Ya, dan hiu ini terkenal dengan hewan biota atau biota idea, yaitu adalah hewan bertulang rawan. Jadi hampir seluruh itu penyelamnya. Wow, ya. Jadi walaupun kayak gini predator terganas, namun hiu ini juga dapat bisa bersahabat dengan manusia. Ya, kalau kita lihat ini kakak penyelamnya, tuh ngasih makannya, lihat. Oke, sudah habis kalau menyelam. Bye bye. Wah, sudah habis ternyata yang dibawa kakak penyelam ini sebanyak 5 sampai 7 kg ikan segar. Oke, karena kakak penyelam akan naik ke atas berarti berakhir juga pemberian makan di akuarium khusus ikan hiu. Udah beres belum? Belum? Ada